Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, nama saya Mega Ayuni Putri dari Universitas UIN, jurusan Ilmu Gizi, dan hari ini saya akan menjelaskan materi tentang lemak. Dan sebelum kalian melihat video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian lemak. Di sini pengertian lemak adalah nama suatu golongan senyawa organik yang meliputi sejumlah senyawa yang terdapat di alam yang semuanya dapat larut dalam pelarut organik tetapi sukar larut atau tidak larut dalam air. Kemudian ada beberapa fungsi umum dari lemak. Yang pertama itu ada sumber energi, kedua sumber asam lemak esensial, ketiga alat angkut vitamin larut lemak, keempat menghemat protein, yang kelima memberi rasa kenyang dan kelezatan, yang keenam sebagai pelumas, yang ketujuh memelihara suhu tubuh, yang kedelapan pelindung organ tubuh, dan yang kesembilan imunitas tubuh. Dan kemudian itu ada klasifikasi lemak. Klasifikasi lemak ini dibagi menjadi 3 golongan besar. Yang pertama, lipid sederhana, yaitu ester asam lemak dengan berbagai alkohol. Contohnya itu ada lemak atau gliserida. Dan yang kedua itu ada lipid gabungan, yaitu ester asam lemak yang mempunyai gugus tambahan. Contohnya itu ada fosfolipid dan cerebrosida. Yang ketiga itu ada derivat lipid, yaitu senyawa yang dihasilkan oleh proses hidrolisis lipid. Contohnya itu ada asam lemak, gliserol, dan sterol. Sedangkan berdasarkan sifat kimianya itu terbagi menjadi dua, yaitu lipid tersabunkan. Contohnya TAG atau triasul gliserol dan fosfolipid. Dan yang kedua itu ada lipid tersabunkan, contohnya itu ada sterol atau kolesterol, dan ada vitamin yang larut dalam lemak. Selanjutnya itu ada metabolisme lemak. Lemak yang kita peroleh sebagai sumber energi utamanya adalah dari lipid netral, yaitu trigliserid atau ester antara gliserol dengan 3 asam lemak. Secara ringkas, hasil dari pencernaan lipid adalah asam lemak dan gliserol. Selain itu, ada juga yang masih berupa monogliserid karena larut dalam air. Gliserol masuk sirkulasi portal atau vena porta menuju hati. Asam-asam lemak rantai pendek juga dapat melalui jalur ini. Proses oksidasi asam lemak dinamakan oksidasi beta dan menghasilkan asetil CoA. Selanjutnya, sebagaimana asetil CoA dari hasil metabolisme karbohidrat dan protein. Asetil CoA dari jalur ini pun akan masuk ke dalam siklus asam sitrat sehingga dihasilkan energi. Dan di sisi lain, jika kebutuhan energi sudah mencukupi, asetil CoA dapat mengalami lipogenesis menjadi asam lemak dan selanjutnya dapat disimpan sebagai trigliserida. Dan beberapa lipid non-gliserida disintesis dari asetil CoA. Asetil CoA mengalami kolesterogenesis menjadi kolesterol. Selanjutnya, kolesterol mengalami steroidogenesis membentuk steroid. Kemudian itu ada jenis-jenis lipid. Yang pertama itu ada asam lemak, terdiri atas asam lemak jenuh dan asam lemak tak jenuh. Asam lemak adalah asam organik yang terdapat sebagai ester trigliserida atau lemak, baik yang berasal dari hewan maupun dari tumbuhan. Dan ada perbedaan dari asam lemak jenuh dan asam lemak tak jenuh. Asam lemak jenuh atau saturated fatty acid ini tidak memiliki ikatan rangkap, sedangkan asam lemak tak jenuh atau unsaturated fatty acid ini memiliki satu atau lebih ikatan rangkap. Sebagian besar asam lemak yang ada dalam darah dan jaringan manusia berupa varietas rantai panjang. Dan jenis lipid yang kedua itu ada gliserida, terdiri atas gliserida netral dan fosfogliserida. Lemak dan minyak merupakan gliserida atau dikenal sebagai trigliserida, yaitu ester asam lemak dan gliserol yang merupakan alkohol trivalen. Lemak mengandung asam lemak jenuh, sedangkan minyak mengandung asam lemak tak jenuh. Jadi gliserida netral adalah ester antara asam lemak dengan gliserol. Fungsi dasar dari gliserida netral adalah sebagai simpanan energi berupa lemak atau minyak. Jika gliserol berikatan dengan satu asam lemak disebut monogliserida, dan jika berikatan dengan dua asam lemak disebut digliserida. Dan jika berikatan dengan 3 asam lemak dinamakan trigliserida. Lalu monogliserida sangat penting dalam pencernaan dan senyawa antara metabolik.
Dan trigliserida ini merupakan hasil gliserol yang paling sering terbentuk karena secara kuantitatif merupakan bentuk asam lemak yang paling utama untuk penyimpanan dan pengangkutan. Dan fosfogliserida ini adalah golongan senyawa lipid yang mengandung gugus ester fosfat dan merupakan bagian dari membran sel makhluk hidup bersama dengan protein. Lalu jenis lipid yang ketiga itu ada lipid kompleks, terdiri atas lipoprotein dan glikolipid. Lipoprotein merupakan gabungan antara lipid dengan protein. Lipoprotein terdapat dalam plasma darah. Bagian lipid dalam lipoprotein umumnya adalah ada trigliserida, fosfolipid, atau kolesterol. Glikolipid ini adalah lemak yang mengandung suatu karbohidrat polar seperti glukosa atau galaktosa, tetapi bukan gugusan fosfat. Glikolipid ini berasal dari gliserol atau sfingosin dan sering diklasifikasikan sebagai gliserida. Dan contohnya itu ada glikosil diasol, gliserol, atau sebagai sfingolipid. Contohnya itu ada cerebrosid. Dan jenis lipid yang keempat itu ada non-gliserida, terdiri atas sfingolipid dan steroid dan malam. Lipid jenis ini tidak mengandung gliserol, jadi asam lemak bergabung dengan molekul-molekul non-gliserol. Yang termasuk ke dalam jenis ini adalah sfingolipid, steroid, kolesterol, dan malam. Sfingolipid, kolesterol, dan malam. Sfingolipid dapat ditemukan di hampir seluruh jaringan manusia dan terbentuk dari basa rantai panjang yang terhidroksilasi dan bukan terbentuk dari gliserol. Terdiri dari sfingosin dan dihidrosfingosin. Penggunaan primer dan sfingolipid adalah sebagai penyusun selubung mielin serabut saraf. Pada manusia 25% dari lipid merupakan sfingolipid. Pada umumnya, steroid berfungsi sebagai hormon. Beberapa di antara hormon reproduksi yang merupakan steroid adalah testosteron dan progesteron. Kemudian itu ada struktur lipid. Struktur lipid terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu ada berdasarkan struktur kimia. Berdasarkan struktur kimia, lipid adalah ester gliserida dengan jumlah atom lebih dari 10 yang terbentuk dari reaksi esterifikasi antara asam lemak dan gliserol. Selain itu, ester gliserida membentuk lemak dan minyak. Dan strukturnya bisa kalian lihat yang pada gambar di atas ini. Kemudian ada struktur berdasarkan trigliserida. Struktur berdasarkan trigliserida ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu lemak dan minyak. Lemak dan minyak tergolong senyawa trigliserida atau trisilgliserol yang berarti senyawa yang memiliki 3 gliserol. 3 OH dari gliserol ini dapat diubah dengan sejenis sisa asam atau berbagai jenis sisa asam. Dan rumusnya itu ada pada gambar ini, pada gambar di atas. Dan pada gambar di atas ini Ri atau R2 atau R3 yang dimaksudkan adalah rantai hidrokarbon dengan jumlah atom karbon dari 3 sampai 23. Tapi paling umum dijumpai 15 atau 17. Lemak yang terbentuk dari asam karboksilat ini sejenis Ri sama dengan R2 sama dengan R3 atau bisa disebut sebagai lemak sederhana. Dan penamaan dari lemak dan minyak sering diberikan sesuai dengan asam lemak pembentuknya. Contohnya itu ada tristearin dari gliserol dan tristearat, dan tripalmitin dari gliserol dan tripalmiat. Habis itu contoh gliseril tristearat dan gliseril tripalmiat ini rumusnya ada pada gambar di samping sebelah R1 dan R2 R3 tadi ya. Kemudian ada jenis-jenis reaksi kimia pada lipid. Ada 3 jenis reaksi kimia yang terjadi pada lipid, yaitu yang pertama, reaksi pembentukan hidrolisis, yang kedua, reaksi saporifikasi atau penyabunan, dan yang ketiga, reaksi hidrogenasi.
Pertama, reaksi pembentukan hidrolisis itu adalah dua reaksi yang saling berkebalikan. Reaksi kimianya itu seperti gambar di atas ini. Dan gambar di sebelahnya itu ada contoh rumus pembuatan gliseril atau tripalmitin, dan juga ada contoh rumus gliserol lauroleolinolena. Kemudian yang kedua itu ada reaksi saponifikasi atau penyabunan. Reaksi saponifikasi atau penyabunan itu adalah campuran lemak dan basa kuat yang menghasilkan sabun atau garam lemak dengan gliserol. Reaksi kimianya ada pada gambar di atas yang menyebutkan lemak tambah basa kuat sama dengan garam lemak atau sabun tambah gliserol. Sabun terbagi menjadi dua jenis, yaitu sabun keras dan sabun lunak. Sabun keras ialah sabun yang terbentuk dari NaOH. Contohnya itu ada sabun cuci, sedangkan sabun lunak itu adalah sabun yang terbentuk dari KOH. Contohnya itu ada sabun mandi dan sabun kali. Dan rumusnya ada pada gambar di sebelah rumus tadi. Kemudian yang ketiga itu ada reaksi hidrogenasi. Reaksi hidrogenasi ini adalah reaksi penjenuhan lemak yang mengubah wujud lemak menjadi bentuk padat. Contoh reaksinya bisa dilihat pada gambar di atas. Kemudian sekarang kita masuk ke bagian reaksi turunan lipid. Yang pertama itu ada fosfolipid. Fosfolipid ini adalah turunan lipid yang gugus hidroksi pada gliserolnya diganti dengan asam karboksilat dan asam fosfat. Fosfolipid ini bersifat amfifilik yang memiliki gugus kepala atau fosfat dan gugus ekor atau lipid yang bersifat hidrofil atau sistem koloid yang fase pendispersinya suka menarik medium atau pendispersinya, dan gugus ekor atau lipid yang bersifat hidrofob atau sistem koloid yang fase terdispersinya tidak suka menarik medium pendispersinya. Kemudian yang kedua itu ada steroid. Steroid adalah turunan lemak yang tidak mengandung gugus asam lemak dan gugus ester. Steroid sama seperti fosfolipid, tapi ini bersifat amfifilik dan tersusun atas 4 cincin karbon. Kemudian ada oksidasi asam lemak. Oksidasi asam lemak terjadi di mitokondria, di mana asam lemak sebelum memasuki mitokondria itu mengalami aktivasi. Oksidasi asam lemak terjadi melalui 3 tahap, yaitu aktivasi, pengangkutan ke dalam mitokondria, dan oksidasi menjadi asetil CoA. Asam lemak masuk ke dalam lintas metabolik didahului dengan perubahan asam lemak menjadi turunan koenzim A-nya. Dalam bentuk ini asam lemak teraktivasi. Aktivasi asam lemak memicu pembentukan tioester dari asam lemak dan CoA. Proses ini dibarengi dengan hidrolisis ATP menjadi AMP. Enzim yang mengkatalisis reaksi ini adalah hasil CoA sintetase. Dan ternyata lemak mempunyai kekurangan dan kelebihan. Yang pertama itu kekurangan akibat lemak itu pertama ada sulitnya penyerapan vitamin, yang kedua menurunkan energi tubuh, yang ketiga mengganggu fungsi sel, dan yang keempat melemahkan sel imun, yang kelima meningkatkan resiko demensia. Lalu akibat kelebihan lemak itu bisa berdampak pada yang pertama itu ada obesitas, kedua kerusakan dinding arteri, yang ketiga kolesterol tinggi, dan yang keempat sembelit, dan yang kelima meningkatkan resiko kanker. Baiklah, sekian hasil dari PowerPoint yang telah saya buat. Saya harap Ananda semua yang menonton video ini bisa menambah wawasan materi tentang lemak, baik itu pengertiannya, jenis-jenis lemak, maupun dampak dari kekurangan dan kelebihan akibat lemak. Baiklah, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.